warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Peacemaker dimanapun Anda berada. Pertama, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik langit dan bumi dan seluruh isinya, Tuhan yang maha berkuasa dan Tuhan yang maha adil. Maka kalau kita senantiasa memuji kebesaran Tuhan, insya Allah keadilan akan menghampiri kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, tokoh yang sampai detik ini belum ada satupun yang menandingi ketokohan Rasulullah itu, yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu benar, yang salah itu salah, meskipun di depan Abu Jahal. Baik, pada Senin sore yang berbahagia ini kembali saya akan mereport sejumlah informasi terkait persidangan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa persidangan hari ini itu adalah persidangan yang 20 kalau tidak salah. Jadi terkait perkara NS, perkara korupsi lembu yang dituduh kejaksaan merugikan keuangan negara sebesar 615 juta rupiah atas laporan PPMA. Ya, jadi jadi persidangan hari ini itu sebagian di Medan, ya kan, para pengacara dan jaksa dan saksi yang dihadirkan di Medan, kemudian terdakwa ya NS dan Nina itu di Kisaran, di Kejaksaan Negeri Kisaran. Nah, kemudian setelah saya mendapatkan informasi bahwa saksi yang dihadirkan oleh jaksa hari ini adalah si Taufik Perangin-Angin dan si Nina Sahrani dan Toyib Toyib ya. Jadi Toyib dalam keterangannya di hadapan hakim, ya lidahnya berbalik-balik si Toyib ini. Yalah, nggak masalah lah, lidahnya berbalik-balik, mudah-mudahan dia di dunia bisa selamat. Ya, tapi di akhirat nanti kita pastikan lidahnya terbalik-balik lah. Mudah-mudahan di dunia lidahnya tak terbalik-balik, entah apa-apa dicakapkannya. Ya kan, si Toyib. Nah, si Taufik Perangin-Angin itu dalam keterangannya, dari informasi yang saya terima bahwa Taufik Perangin-Angin ini berbelit-belit ya di keterangannya. Padahal jelas di BAP bahwa Taufik Perangin-Angin ini sudah mengatakan bahwa lembunya itu diperintahkan oleh DPRD Asahan untuk diambil, ya kan? Tapi tadi di persidangan dia tidak mengaku, katanya dia sebagai pengangon, ya dia berkapasitas sebagai tukang ngangon gitu. Tetapi ada beberapa kebohongan yang hakim sampai senyum tadi. Ya, kebohongan itu sangat nyata gitu. Padahal dia tadi memberikan keterangan dia sudah disumpah, tapi dia begitu berani berani melakukan kebohongan di depan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Medan gitu. Nah, ada beberapa keterangan Taufik Perangin-Angin ya, dalam hal ini dia sebagai PPL dan koordinator ya. Beberapa kelompok sudah mengatakan bahwa setelah lembu diserahkan kepada kelompok oleh dinas, itu diambil oleh Taufik Perangin-Angin, ya kan, dengan alasan untuk jatah DPR. Tapi tadi di depan persidangan ada menyebutkan bahwa dia itu hanya mengangon. Jadi lucu dia. Kelompok tani yang memang profesinya adalah peternak lembu yang mengangon lembu, kemudian diangonkan lagi sama Taufik Perangin-Angin gitu. Nah, jadi lucu. Jadi keterangannya ini berbelit-belit dan sangat nampak kebohongan. Saya menduga bahwa ini sudah dikondisikan oleh jaksa Sekyu Harol Marnangko, ya kan. Jadi kebohongan demi kebohongan yang disampaikan dalam perkara ini semakin jelaslah bahwa untuk menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain dan kebohongan. Tapi ingat, kebohongan tidak pernah sempurna dilakukan. Ya. Karena begini, jadi perkara ini berawal dari laporan PPMA. Saya mengulangi lagi, ya kan. Jadi PPMA ini kita nggak tahu apakah ormas, apakah LSM, apakah apa. Yang jelas PPMA lah yang melaporkan perkara ini. Padahal audit BPK tahun 2019 Asahan itu WTP, wajar tanpa pengecualian. Kemudian tidak ada kerugian negara disebutkan, inspektorat juga tidak disebutkan. Tapi begitu dilaporkan oleh PPMA ini menjadi persoalan gitu. Nah, kemudian terhadap PPMA ini kita kasihan gitu. Kalau dia ormas mau diperhitungkan, ya, kalau ormas mau diperhitungkan, ya contoh NU buat pesantren, supaya diperhitungkan, atau ormas yang bersekolah atau
panti asuhan. Itu baru ormas yang diperhitungkan, bukan melaporkan korupsi. Nah, kalau melaporkan korupsi itu biasanya LSM gitu. Jadi kasihan kita sama the founding father lah katakan ya kan, yang sudah mendirikan organisasi itu ya kan, dengan menghabiskan sekian juta atau bahkan ratusan juta untuk membesarkan organisasi. PPMA ini sekarang akhirnya jadi diolok-olok gitu. Jadi di apa namanya, sama pecahan botol, di ejek-ejek di organisasinya gitu. Atau kalau mau besar organisasi skala lokal, contoh K3 misalnya. Saya tidak tahu itu K3 itu siapa-siapa pengurusnya, tapi coba dengarkan K3 aja, kerukunan keluarga Kisaran. Kita dengarnya aja udah bangga gitu. Belajarlah itu pengurus-pengurus PPMA itu sama K3, biar nggak memalukan gitu kalau ormas skala lokal gitu. Nah itu PPMA. Kemudian kalau perkara ini benar-benar ya, kalau Kejaksaan Negeri Asahan benar-benar ingin menegakkan hukum, ya kan? Oke lah, laporannya valid, ya kan? PPMA punya data, melakukan investigasi, oke, ya kan? Maka Kejaksaan, ya kan, kalaupun dianggap ada pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum, maka pertama yang ditangkap itu tim teknis. Tim teknis itu Ali Mugopar, itu yang ditangkap. Sekarang Ali Mugopar itu adalah kabak sosial di Pemkab Asahan. Itu dulu yang ditangkap Ali Mugopar, ya kan? Kalau memang ada perbuatan melawan hukum itu. Kemudian tim teknis lainnya, Dr. Hewan Baktiar dari Dinas Peternakan itu yang ditangkap, Dr. Hewan Baktiar itu, ya kan? Nah, dipenjarakan itu. Satu lagi si sekarang sekretaris Dinas Peternakan, siapa namanya itu? Ardiansyah. Itu yang ditangkap. Bukan tiba-tiba si Sahlan yang swasta ditangkap kalau memang ada perbuatan melawan hukum di perkara ini gitu. Nah, itu tim teknisnya gitu. Nah, berikutnya yang perlu ditangkap itu ada pejabat pengadaan. Jadi pejabat pengadaan ini namanya Christina Nadeak. Nah, ini di BAP disebut-sebut namanya, di dakwaan disebut-sebut namanya, tapi sekalipun tidak pernah dia diperiksa, tidak pernah dia dipanggil oleh Kejaksaan. Nah, belakangan baru kita ketahui bahwa Christina Nadeak yang sekarang menjabat sekretaris Dinas Peternakan ini, Pertanian ini adalah istri dari sekretaris PPMA. Nah, itu dia. Jadi memang kacau balau lah ini, kebohongan demi kebohongan dalam perkara MS ini gitu. Ali Mugopar tangkap, Ardiansyah tangkap, Dr. Baktiar tangkap, pejabat pengadaan tangkap, siapa lagi? PPTK, Herman Sitepu, itu tangkap dulu semua, baru ditangkap PPK-nya, kan gitu kan? Atau tangkap kadisnya si Sarip, tangkap. Nah, baru kalau ada keterlibatan swasta, baru MS sebagai pihak ketiga, bukan ini dua gitu. Ya lucu, nggak logis lah. Artinya ya orang awam, saya yang nggak ngerti hukum, saya yang nggak paham soal persoalan hukum, itu tidak logis dalam persoalan korupsi lembu ini yang dituduh jaksa ini, Kejaksaan Negeri. Jadi main-main gitu. Jadi kebohongan ditutup dengan kebohongan, kebohongan ditutup dengan kebohongan, dan tidak ada kebohongan yang sempurna. Nah, itulah dia dalam live kali ini yang dapat kami laporkan kepada publik ya. Nah, kemudian ke depan ya kan, maka kita akan melaksanakan aksi demonstrasi berikutnya ya, yang akan dipimpin oleh Adinda Anas. Silakan disampaikan, Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siap membantu keterangan terkait kasus kezoliman ini. Kami anggap ini kasus kezoliman dengan durasi yang sangat panjang dan di media sosial ini sudah sangat viral. Nah, jadi kami selaku mahasiswa benar-benar resah atas tingkah laku dari Kejaksaan Negeri Asahan ini terkait kasus yang ada saat ini, seperti kasus pengadaan sapi di tahun 2019 ini. Mungkin kami akan menggelar aksi untuk hari ke depan. Saya akan ajak kawan-kawan yang lain dan memahamkan apa yang terjadi di Kejaksaan Negeri Asahan saat ini adalah bentuk kezoliman yang nyata yang dipertontonkan dengan sangat panjang durasinya. Baik, saya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Adinda Anas. Jadi kami ulangi lagi bahwa kalau memang Kejaksaan ya kan menemukan ada perbuatan melawan hukum, maka yang ditangkap itu Ali Mugopar. Ali Mugopar itu sekarang kabak sosial
Udah, habis itu sekretaris dinas peternakan namanya Hardiansa. Karena dia pejabat teknis pada waktu itu. Kemudian si Herman Sitepu sebagai PPTK, anak Kristina Nadia, kemudian siapa lagi? Dr. Baktiar, ya kan? Terus ada bendaharanya nggak ditangkap, mana yang diperiksa? Mana? Masa yang ditangkap perkara korupsi, Nina sama Salat, PPK sama kontraktor. Seolah-olah orang dua inilah yang merugikan keuangan negara. Seolah-olah orang dua inilah yang mendesain program ini, ya mendesain program ini sehingga terjadi kerugian negara. Padahal itu berhubungan dengan keterangan Taufik Perangin-Angin sebagai PPL Dinas Pertanian, ya. Jadi Taufik Perangin-Angin ini nanti kita demo, kita tuntutannya adalah menangkap Taufik Perangin-Angin ini, ya, salah satu agendanya, karena dia memberikan keterangan palsu di depan hakim. Kita menduga dia memberikan keterangan palsu, tidak sesuai dengan BAP. Di BAP disebutkan ada lembu itu atas perintah DPR, atas perintah oknum DPRD Asahan, ya, memerintahkan Pak untuk mengambil jatah lembu milik DPRD Asahan, tapi tadi berbelit-belit keterangannya. Dan kemudian katanya ada keterangan bahwa kelompok tani nggak tahu itu lembu diambil, gitu. Kelompok tani diambil, berarti itu pencurian gitu. Kalau pencurian kita laporkan nanti ini. Nah, jadi itulah nanti salah satu agenda yang akan kita oke, kejaksaan punya kewenangan mengungkap korupsi. Dan kita juga adalah orang-orang yang pro pemberantasan korupsi. Kita bukan menolak, kita bukan anti pemberantasan korupsi. Kita adalah orang-orang yang pro pemberantasan korupsi. Karena itu kita justru akan mendukung kejaksaan jika kejaksaan benar. Tapi kalau kejaksaan sewenang-wenang zalim, kita lawan. Barangkali itu dulu yang bisa kami sampaikan dalam keterangan ini, ya kan. Sito Yip, keteranganmu berbalik-balik lidah, Yip. Nanti mudah-mudahan kau sehat-sehat, panjang umur. Jangan sampai lidahmu berbalik masih hidup, terbalik yang atas jadi bawah, yang udah di atas, gawat, ya kan? Nah, Taufik Perangin-Angin, tunggu bagianmu, ya kan? Nanti keteranganmu yang berbelit ini akan kita lihat nanti dalam peristiwa-peristiwa ke depan. Mungkin ada tambahan dari MS, dari kawan-kawan aktivis, ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Bahwa live di Facebook ini harus kami terus kami buat sebagai sebagai bagian dari pertanggungjawaban moral kami, ya kan? Nah, kami tidak punya sumber daya apapun, kami tidak punya kekuasaan, kami tidak punya apa-apa. Ya, kawan-kawan media yang masih bernyali boleh mengucap pernyataan-pernyataan, ya kan, dipersilakan. Kalau mau konfirmasi kita terbuka, tapi kalau nggak ada yang konfirmasi ya nggak mungkin kita memaksa-maksa lah, ya itu hak kawan-kawan media lah, gitu ya. Apalagi kawan-kawan media Asahan, ya, pers Asahan, kawan Asahan yang banyak. Namun saya nggak tahu apa, tapi kita berbaik sangka aja lah, berbaik sangka. Barangkali demikian. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.